Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan, memberikan kita kesehatan, membukakan hati kita, yang meringankan langkah kita, meringankan langkah dalam makna ingin mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah berfirman dalam Quran, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu beberapa derajat. Allah angkat derajat mereka di dunia dan di akhirat. Allah berfirman juga, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Allah bertanya kepada orang-orang yang insaf, orang-orang yang sportif, apakah sama keadaan orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Adapun berilmu dalam artian seseorang mengambil ilmu-ilmu yang wajib dari ilmu agama yang wajib, yang bisa mengantarkan dia kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pertemuan hari ini, malam ini, insyaallah kita akan masuk ke prinsip yang pertama dari prinsip-prinsip dalam mengagungkan ilmu agama. Qala al-musannifu hafizahullahu ta'ala, berkata pengarang buku Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullah, al-ma'qidul awwal tathiru wi'a'il ilm. Yang pertama, simpul pertama, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita pelajari agar kita bisa menjadi orang-orang yang mengagungkan ilmu agama? Yang pertama, tathhir wi'a'il ilm, membersihkan wadah tempat ilmu tersebut. Nah, di mana wadah ilmu tersebut bersarang? Nah, itu dibersihkan dulu. Dibersihkan dulu. Maka Nabi Muhammad SAW ketika mendakwahkan Islam di awal, Nabi tidak mengajarkan bagaimana sholat, bagaimana puasa. Di awal, Nabi Muhammad SAW mengajak kepada menyembah hanya kepada Allah, menghindarkan diri dari penyembahan kepada selain Allah. Itu namanya apa? Tasfiyah, membersihkan, tathhir. Nah, jauhnya kita dari zaman ilmu, ya Mas kalian. Jauhnya kita dari zaman Nabi Muhammad SAW, maka ilmu semakin menurun. La ya'ti zamanun illa ma ba'dahu syarrun minhu. Tidak ada datang sebuah zaman kecuali yang setelahnya lebih buruk. Maka pentingnya kita membersihkan hati kita, jiwa kita, dari kotoran-kotoran kesyirikan dan kebid'ahan. Nah, di sini Syekh mengatakan wa huwal qalbu wa bihasabi taharatil qalbi yadkhuluhul ilm. Apa itu wadah dari, atau katakan wadah tempat ilmu itu bersarang adalah hati. Wa bihasabi taharatil qalbi yadkhuluhul ilm. Dan kalau hati tersebut benar, baik, maka insyaallah ilmu tersebut akan masuk. Ilmu tersebut akan bersarang di hati tersebut. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza saluhal jasadu kulluhu wa idza fasadal jasadu kulluhu wa ala wahiyal qalbu." Nabi Muhammad SAW, kalau hati tersebut baik, maka insyaallah seluruhnya jadi akan baik. Perbuatannya, jasadnya, semuanya akan baik. Namun kalau hatinya itu buruk, hatinya buruk, penuh dengan kotoran-kotoran dari kesyirikan dan kebid'ahan dan maksiat, maka buruklah amalan yang akan ia buat. Kata Syekh, wa idza izdadat taharatuhu izdadat qabiliyatuhu lil ilm. Nah, jadi hati tersebut bisa ditingkatkan taharahnya. Kita katakan pensuciannya, terus ditingkatkan pensucian hati dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta agar dilapangkan hati agar bisa memudahkan untuk mendapatkan ilmu. Banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tobat merupakan penghapus dosa, dan tobat di hadis lain Nabi Muhammad SAW mengatakan
afwan, lallahu la afrahu bi taubati ahadikum min lallahi la afrahu bi taubati 'abdin min ahadikum saqata 'ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardin falah. Kata Nabi Muhammad SAW, sungguh Allah sangat mencintai, Allah sangat senang dengan orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah cinta kepada orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih cinta daripada ataupun lebih senang daripada seseorang yang kehilangan barang yang ia sangat jaga, kehilangan barangnya dan ia menemukannya. Betapa senang ya, dan Allah lebih senang dengan tobat seorang hamba. Tobat mensucikan hati dan membuat wadah dari ilmu tersebut menjadi bersih dan bisa menerima ilmu syar'i. Faman arada. Ada sebuah hadis Nabi Muhammad SAW tentang hati. Tentang hati. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad radhiyallahu anhu, Imam rahimahullah. Dari Ibnu Mas'ud. Ini athar, ya, ini athar. Perkataan Ibnu Mas'ud, sahabat yang mulia, perkataan Ibnu Mas'ud. Beliau radhiyallahu anhu berkata, "Innallaha yanduru fi qulubil ibad fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khaira qulubil ibad fastafahu li nafsihi wabta'athahu li risalatihi." Ibnu Mas'ud mengatakan Allah melihat hati-hati para manusia. Allah melihat dan Allah mendapati hati yang paling mulia itu hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah pilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul, dan mengemban risalah dari Allah Subhanahu wa taala, Tsumma nadhara fi qulubil ibad ba'da qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fawajada quluba ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khaira qulubil ibad. Subhanallah. Ya. Kemudian sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud mengatakan, kemudian Allah melihat hati seluruh manusia, jin dan manusia. Ya, dan Allah mendapati bahwasannya hati-hati yang paling mulia adalah hati para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, hendaknya kita mengazamkan diri kita untuk mengikuti jejak para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mereka dalam beramal, bagaimana mereka dalam menuntut ilmu. Di zaman dulu tentu saja teknologi tidak secanggih zaman sekarang. Namun yang diajarkan sama, jemaah sekalian. Diajarkan sama, namun berbeda keimanannya. Berbeda keimanannya. Karena apa, jemaah sekalian? Karena hati para sahabat Nabi Muhammad SAW adalah hati orang-orang yang paling mulia setelah Nabi Muhammad SAW dan setelah para nabi dan rasul. Maka dari itu penting untuk menjaga hati, menghindari hati dari kotoran-kotoran kesyirikan, bid'ah dan maksiat. Kemudian Syekh mengatakan, faman arada hiyazatul ilmi falyuzayyinhu batinahu. Barang siapa yang menginginkan ilmu tersebut, dia ingin mendapatkan kebaikan dari ilmu tersebut, falyuzayyin batinahu, maka dia perindahlah batinnya. Perindahlah batin dalam, wa yutahhir qalbahu min najasatihi, dan membersihkan hatinya dari najis-najis. Akan dijelaskan nanti oleh Syekh. Fal ilmu jauharun latif. Ya, ilmu itu adalah sesuatu yang sangat berbahagia, yang sangat berharga. Ilmu itu jauharun latif, adalah satu hal yang sangat berharga. La yasluhu illa lil qalbin latif. Dan ilmu tidak cocok, ya, tidak cocok kecuali untuk hati yang bersih. Itulah hakikat dari ilmu. Seperti katakan Imam Syafi'i, syakautu ila waqi' su'a hifdhi. Saya mengadu kepada Imam Waqi'. Imam Waqi', guru dari Imam Syafi'i. Karena buruknya hafalanku. Kemudian Imam Waqi' mengatakan,
Al-ilmu nurun wa nurullah la yu'ta lil asih. Ilmu itu cahaya dan cahaya Allah tidak diberikan bagi orang yang bermaksiat. Kemudian tentunya ada cerita di balik perkataan Imam Syafi'i saat itu. Ya, Imam Syafi'i melihat tanpa sengaja yang melihat aurat wanita tanpa sengaja. Nah, kemudian wa taharatul qalbi tarji'u ila aslaini 'azimaini. Dan bersihnya hati itu kembali kepada dua usul yang sangat yang agung, dua dasar pondasi. Yang pertama ahaduhuma taharatuhu min najasati syubhat. Yang pertama bersihnya hati tersebut dari najis syubhat, kotoran dari syubhat, yaitu kerancuan dalam berfikir. Nah, ini jamaah sekalian mati Allah yang banyak membuat orang-orang keluar dari jalan sahabat Nabi Muhammad SAW, jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu syubhat. Nah, syubhat itu kata ulama syubha khattafah wal qulub dha'ifah wasyubhat khattafah. Hati itu lemah dan syubhat itu menyambar-nyambar. Maka duduk di dengan orang-orang yang memiliki pemikiran menyimpang, pemikiran liberal dan pemikiran dan yang lainnya. Nah, ini dapat memberikan pengaruh di hati kita. Nah, syubhat sangatlah berbahaya jamaah sekalian mati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya pembahasan tentang syubhat, pembahasan yang panjang. Tidak mungkin dijelaskan dalam satu majelis. Nah, kemudian wal akhar taharatuhu min najasati syahwat. Dan bersihnya hati tersebut yang kedua, bersihnya hati dari kotoran-kotoran syahwat. Nah, syahwat ini mana artinya? Kalau bahasa Indonesia nafsu. Ya, nafsu itu syahwat kepada dunia. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatir muqantarah ila akhirih al-ayah. Itu diberikan bagi manusia itu kecintaan kepada wanita, pada anak, dibuat manusia itu ada syahwatnya kepada wanita, kepada anak, ya, merasa suka, senang kepada harta dan seterusnya, kepada kendaraan. Dari mata'ul hayatid dunya, kata Allah. Itu hanya sekedar main-main ataupun kesenangan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab. Dan Allah memiliki yang lebih baik dari itu. Husnul ma'ab, tempat kembali yang lebih baik dari itu, jamaah sekalian. Maka bersabar di dunia dalam menghadapi syahwat. Nah, ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan manusia pasti berbuat dosa. Kullu bani adam khatah wa khairul khatta'in at-tawwabun. Setiap manusia itu berbuat salah. Namun yang sebaik-baik dari mereka adalah orang-orang yang bertaubat. Bertaubat itu ibadah. Dan orang bertaubat biasanya ketika setelah selesai melakukan kemaksiatan. Maka banyak manusia buat maksiat, namun sedikit dari mereka yang bertobat, waliyadzubillah. Nas'alullah al-afiyah. Kemudian Syekh mengatakan wa idza kunta tastahi min nadari makhluqin mithlika ila wasakhi thawbika fastahi min nadarillahi ila qalbika wa fihi ihanun wa balaya wa dunubun wa khataya. Kalau engkau malu, ya, ini Syekh membuat suatu permisalan. Kalaulah engkau malu ada orang yang melihatmu, ya, ada kotoran di bajumu, ya. Kalaulah engkau malu dengan hal seperti itu, maka hendaknya engkau malu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, apabila Allah melihat hatimu dan di hatimu tersebut ada kotoran, kejelekan, dosa. Nah, sebagaimana kita malu orang yang melihat kita, zahir kita, ya, zahir kita itu, ya, baik. Nah, nasallahu alafiyah. Banyak-banyak kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun di batinnya buruk. Batinnya buruk. Nah, tentunya jamaah sekalian rahmati Allah, membersihkan hati itu lebih penting daripada membersihkan jasad. Nah, bukan berarti jasad tidak dibersihkan, namun sucinya hati itulah yang membuat seluruh kegiatan seorang muslim itu akan menjadi baik. Nah, kemudian Syekh mengatakan wa fa fi sahih Muslim an Abi Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sungguhnya Allah, Nabi Muhammad SAW bersabda,
Sesungguhnya Allah tidak melihat dari rupa kalian. Ya, Allah tidak melihat dari rupa kalian ataupun harta kalian. Namun Allah melihat dari hati-hati kalian dan amal kalian. Nah, hati dan amal, karena amal merupakan bagian dari iman. Ya, tidak sah iman seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah dan meninggalkan seluruh amal, ini tidak sah imannya. Ya, walaupun dia tidak pergi ke kuburan gitu untuk minta-minta ataupun dia tidak menyembah Allah, namun dia tidak beramal sama sekali, ini bukan dikatakan orang yang Islam. Nah, bukan orang Islam. Islam itu apa? Anta syahadat la ilaha illallah, engkau bersyahadah, kemudian bersalat, berpuasa, amal jemaah sekalian mati Allah Subhanahu wa taala. Maka iman, amal juga termasuk dalam iman, ya. Amal merupakan iman. Nah, ilmu jemaah sekalian mati Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam Al-Qur'an itu ilmu al-ilmun nafi'. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum alladhina utul ilma darajat. Allah angkat derajat orang-orang yang berilmu, orang beriman di antara kalian, dan orang-orang yang berilmu berapa derajat. Apa makna ilmu di sini jemaah sekalian? Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diamalkan, ilmu yang didakwahkan. Dengan ilmu tersebut ia makin dekat dengan Allah, bukan malah ribut dengan fulan, allan. Nah, ini ilmu jemaah sekalian. Inilah bagaimana kita mengagungkan ilmu. Bagaimana kita mengagungkan ilmu. Ilmu tersebut bukanlah sekedar mengumpulkan maklumat, kata para ulama. Bukan sekedar mengumpulkan banyak faidah, berkata imam. Nah, baik, hal tersebut baik. Namun seorang muslim, dia mengambil intisari dari pembahasan. Dia ambil apa yang dia bisa manfaatkan, dia bisa beramal dengannya. Nah, banyak orang berdebat masalah agama di sini sana. Yang perdebatan tersebut jemaah sekalian itu urusan para ulama. Namun dia ribut satu sama lain dalam hal tersebut bukan pada kapasitasnya. Nah, tuntut ilmu, belajar dari dasar, ya, belajar dari dasar. Nah, ini merupakan cara Rabbani, ya, generasi Rabbani, para imam-imam Rabbani, para ulama, ya, mereka mengulang, mengajarkan al-usul as-salasah di masjid-masjid, diulang, ya, dipindah ke masjid lain, ajarkan lagi. Dan pelajaran yang sama maknanya. Nah, mereka paham dan paham Rasulullah SAW apa? Itulah namanya ilmu. Ilmu itu diulang dan ilmu itu diajarkan kepada umat. Nah, kemudian jemaah sekalian materi Allah Subhanahu wa taala syahid pembahasan bahwasanya ilmu yang dikatakan dalam Al-Qur'an, ilmu yang dianggap ilmu yang baik, ilmu yang benar, itulah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Banyak orang innama yakhshallahu min ibadihi ulama. Ya, Allah berfirman dalam Quran, sungguh yang paling berilmu, orang-orang yang takut kepada Allah adalah orang yang berilmu. Orang-orang yang berilmu. Banyak orang jamaah sekalian, ya, terkadang ilmunya sedikit. Namun dengan ilmu tersebut menjadikan dia takut kepada Allah, bertambah keimanannya kepada Allah. Dan banyak orang yang kita lihat bertahun-tahun belajar, banyak bukunya, ya, bahasa Arab, subhanallah, hafalan Al-Qur'annya. Namun dari pengamalan dan dari sikap, kemudian dari metode dia belajar dan mengajar, nah ini banyak terkadang salah. Bahkan waliyadzubillah mereka menyimpang dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Nah, maka dari itu sedikit ilmu dengan amal itu lebih baik daripada banyak ilmu tapi tidak beramal. Kemudian Syekh mengatakan, man tahara qalbahu fihi al-ilmu halla. Man tahara qalbahu fihi al-ilmu halla. Naam. Barang siapa yang membersihkan hatinya, nah, ilmu tersebut akan masuk dalam hatinya. Nah, Allah berfirman dalam Al-Quran, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mengajarkan kalian. Nah, syaratnya orang yang sukses dalam ilmu apa? Bertakwa kepada Allah. Bukan kepintarannya. Naam, kepintaran merupakan sebab ilmu tersebut mudah dipahami. Namun kepintaran jamaah sekalian bukan merupakan kunci utama untuk dapat memahami ilmu agama. Betapa banyak orang-orang seperti firqah Mu'tazilah, mereka cerdas. Ya, mereka mempelajari ilmu, belajar,
Mereka banyak membaca, perpustakaan bisa habis buku dibacanya. Namun apa? Yu'ta zakaan wala yu'ta zakaan. Mereka diberikan kecerdasan, namun mereka tidak diberikan apa? Kesucian hati. Kenapa jamaah sekalian? Kenapa? Karena tidak ada keikhlasan dan tidak mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla nuslih jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang menentang Rasul. Nah, kaum Mu'tazilah mereka menggunakan akalnya dalam mempelajari agama, mengutamakan, mendewakan, merajakan akalnya untuk memahami Al-Qur'an. Mereka menentang Rasul. Apa kata Rasul? Wa man yushaqiqir rasul, orang siapa yang menentang Rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda, telah sampai bagi dia petunjuk. Nah, wa yattabi ghayra sabilil mu'minin, dia mengikuti jalan-jalan selain jalan-jalan orang yang beriman. Nuwallihi ma tawalla, kami bawa dia, kata Allah, kami palingkan ia kemana ia ingin berpaling. Wa nuslihi jahannam wa sa'at masira, dan kami masukkan ia ke dalam neraka, dan sungguh neraka merupakan tempat seburuk-buruk tempat untuk kembali. Nasallallahu al-afiyah. Mohon kepada Allah agar kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Wa man lam yarfa' minhu najasatahu wada'ahu al-ilmu wartahal. Barang siapa yang tidak mengangkat darinya najis ya yang ada di hatinya, maka ilmu tersebut akan meninggalkannya. Ilmu akan pergi. Ilmu akan pergi dan hilang. Qala Sahlu bin Abdillah, haramun ala qalbin an yadkhulahu an-nuru wa fihi syai'un mimma yakrahu Allah. Naam. Sahl bin Abdillah, Sahl bin Abdillah, itu orang yang zuhud pada zamannya. Nah, orang yang zuhud pada zamannya, dia mengatakan haramun ala qalbin, haram bagi setiap hati yang ya, haram bagi hati, bagi sebuah hati ya, haram baginya cahaya masuk ke dalamnya. Maksudnya apa? Tidak mungkin cahaya masuk ke dalam hati yang hati tersebut ada hal-hal yang Allah benci di hatinya tersebut. Nah, ini terjemahannya. Nah, maknanya ilmu tidak akan masuk, ya, cahaya itu tidak akan masuk di hati orang-orang yang pelaku maksiat, kemudian orang-orang yang memiliki kerancuan dan berpikir. Nah, itu hal-hal yang Allah benci. Ini perkataan yang sangat bagus, yang sangat bagus dari Sahl bin Abdillah rahimahullah. Nah, jamaah sekalian mati Allah, simpulannya adalah termasuk dari mengagungkan ilmu, ya. Prinsip yang pertama, bagaimana kita menjadi menuntut ilmu yang dapat mengagungkan ilmu, yaitu dengan membersihkan wadah dari ilmu tersebut. Nah, menjaga keikhlasan, penting jemaah sekalian, menjaga keikhlasan. Untuk apa kita menuntut ilmu? Ya, untuk apa kita menuntut ilmu? Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, al-awwalu man tus'ar fi jahannam, orang yang paling pertama diseret di neraka jahannam. Siapa kata Nabi SAW? Orang kafir, orang musyrik. Dikatakan di hadits, alimun, orang yang alim, orang yang berilmu. Dikatakan pada Allah, betul engkau menuntut ilmu karena aku, kata Allah, kira ya diskusi. Naam ya Rabb, kita katakan ya Rabb. Apa kata Allah? Kadzabta, engkau berdusta. Innama ta'allamtal ilma, atau innama ta'allamta wa 'allamtal ilma liyuqal alim. Sungguh engkau di dunia itu mempelajari ilmu, mengajarkan ilmu itu agar engkau dikatakan alim, orang yang berilmu. Tidak ada yang tersembunyi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di muka bumi betul pakaiannya, cara bicaranya, kemudian faidah yang disampaikan, ayat Al-Qur'an, terkadang banyak seperti itu jemaah sekali. Namun apa? Dosa ria itu sangatlah berbahaya. Kemudian dia diseret di neraka jahanam, nasallahu al-afiyah. Maka dari itu menjaga keikhlasan sangatlah penting jemaah sekalian. Menjaga keikhlasan sangatlah penting. Semoga Allah memudahkan kita untuk membersihkan hati kita dari kemaksiatan, syubhat dan syahwat, dan Allah memberikan kita keikhlasan dalam menuntut ilmu serta keistiqomahan dalam
menuntut ilmu. Naam, hada minni wallahu taala alam. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.